Oke, halo semuanya teman-teman, kembali lagi dalam acara Dunia Game ya. Segmen baru ya Dunia Game. Oke, nah kita bakal lanjutin lagi nih. Pastikan teman-teman nonton video yang sebelumnya dulu ya. Nah, sekarang ini masih sama dengan Ko Andri Cowanda. Nah, kita pengen nanya lagi nih lebih dalam lagi, kan tadi lebih ke arah jurusan gamenya ngapain, perkuliahan. gitu ya, perkuliahannya gitu. Nah sekarang kita pengen afternya gitu ya. After selesai kuliah terus kemana gitu kan ya. Perjalanannya mau kemana sih arahnya ya. Perjalanannya kemana gitu. Apakah udah tamat seperti gamenya atau gimana gitu ya. Nah Koco, kalau misalkan udah lulus nih dari GAT gitu ya, game, jurusan game pada umumnya, kalau mau berkarir ya itu bisa jadi apa sih? Maksudnya kalau kita bikin kuliahnya IT kan software engineer, kalau game ngapain tuh? Ya, sebenarnya diharapkan kan setelah lulus tetap sama lah ya, berkarirnya sama dengan apa yang dia kuliah gitu ya. Jadi harapannya sebenarnya kalau sudah lulus itu ya jadinya berkutat di bidang game. Nah, bidang game itu ada apa aja? Nah, karena harusnya itu fokusnya itu di programming, harusnya bisa jadi game programmer lah ya. Nah, game programmer kan sebenarnya ada beberapa tuh. Sama selain game programmer juga ada beberapa sih yang memang butuh yang kayak game designer. Cuma tergantung dengan perusahaan sih, ada yang digabung dua-duanya. Game designer ini maksudnya yang kayak bikin story-nya atau bikin karakternya? Ya. Bikin story, bikin mekaniknya, bikin balancingnya dan sebagainya. Cuma ada beberapa studio atau beberapa tempat itu memang mereka ya desainernya dipegang juga sama either artisnya, either PM-nya, atau director ya, biasanya directornya atau sama programmernya juga gitu. Jadi tergantung seberapa. Tapi ada yang untuk game designer sendiri itu sebenarnya ada. Nah, game art itu sebenarnya juga ada, cuma kebanyakan dari kita tuh nggak masuk ke situ lah, karena memang expertise kita kan memang fokus kita nggak ke situ tuh. Cuma ada lah satu dua orang yang memang bakatnya di situ bagus gitu ya, bagus banget buatnya, mereka bisa jadi sebagai artis. Cuma biasanya kalau artis itu pangsa pasarnya itu lebih ke lulusan di kafe. Di kafe apa ya? Di kafe lah mungkin. Jadi lebih ke artnya. Desain grafis ya. Desain grafis, betul. Nah, ini mumpung lagi temanya di sini nih. Tadi kan ada ngomongin ada game art ya. Sedangkan kan kita kan tahu nih di beberapa kampus lain, di kampus Binus juga ya, itu kan ada jurusan yang namanya Design Communication Visual ya, DKV atau desain grafis. Nah, sebenarnya game art itu sama DKV itu menghasilkan art yang sama nggak sih? Oke. Mungkin kalau dibicara kan sebenarnya saya nggak terlalu expert di kafe ya. Cuma kemarin tuh pernah ngobrol-ngobrol, mungkin perbedaannya itu kalau mereka itu kan sebenarnya belajarnya general ya. Nah, salah satu implementasinya bisa ke game maksudnya. Jadi salah satu implementasi untuk karyanya itu bisa karya di games misalkan. Tadi bentuknya karakter lah, bentuknya apa dan sebagainya. Di mana sebenarnya sama nih konsep-konsep di dalamnya. Ini kenapa sih di bentuk karakternya seperti ini, teknisnya seperti ini dan sebagainya mungkin ya. Nah, dari kalau implementasi ke games itu mungkin sama. Nah, cuma kita nggak sedalam itu gitu. Kenapa nggak masuk banyak yang ngambil di game art, karena memang kita nggak fokus di situ. Cuma ya tadi ada 1-2 orang yang memang belajar sendiri. Sudah niatnya, mungkin sudah bakat. Ya. Itu baru ketemu ya bakatnya. Betul gitu sih. Nah, terus kalau mengenai kan tadi Koco jelasannya mengenai gamenya ya, karir sebagai gamenya. Nah, tapi kan ada juga anak-anak yang lulusan game gitu ya. Tapi mereka ini kan kita tahu industri game sendiri itu kan nggak terlalu banyak gitu kan. Nah, kalau anak-anak yang lulus game ini, ya jurusan game ini pengen berkarir itu ke non game industry gitu ya. Kira-kira kepake nggak ya? Maksudnya ilmu yang mereka pelajari dari sisi gamenya itu. Ya, menarik sih sebenarnya. Yang kalau dulu kan nggak tahu ya, cuman saya pokoknya kalau game aja gitu ya, nggak akan bisa masuk ke industri lain gitu. Nah, cuma kalau sekarang itu benar. Jadi kondisi sekarang itu memang di kita itu game baru berkembang industrinya gitu ya. Jadi kalau kita bicara dari jumlahnya itu nggak sebanyak yang mungkin di luar, misalkan kita di Jepang misalkan nggak, dan maturity levelnya itu nggak masih belum sebesar itu gitu ya. Nah, cuma bisa nggak tadi pertanyaan nextnya, bisa nggak kita ke industri lain juga? Nah,
sebenarnya bisa nih kalau dilihat kan, sebenarnya kalau kita lihat mungkin teman-teman juga udah pernah lihat ya, ada banyak beberapa aplikasi tuh yang kok kayaknya tuh mirip kayak game gitu ya. Jadi ini ada poinnya, ada leaderboardnya, ada reward and benefits lah ya. Nah dari situ sebenarnya ada beberapa perusahaan tuh yang memang mungkin secara khusus nggak ada divisinya kali ya, mungkin dititipkan di mana. Cuma kalau memang mau berkarir di situ, contohnya ya kita sebutnya sebagai gamification lah ya, atau mau buat serious game untuk misalkan beberapa perusahaan itu mau training tapi dia pakai elemen game juga. Nah itu ada beberapa memang perusahaan tuh yang memang sudah mencari, bahkan intern pun sebenarnya mereka sudah mencari sih. Jadi mereka mencari yang memang khusus, yang memang either di game designer atau game programmernya, tapi perusahaannya memang bukan perusahaan game. Seperti itu sih. Oke, berarti bisa disimpulkan bahwa walaupun dia jurusan game, dia mau ke non game industri pun itu tetap kepakai ya, karena sekarang ini tadi disampaikan ada istilah baru ya teman-teman, istilah gamification ya tadi disampaikan. Nah, jadi teman-teman bisa ngelihat tadi juga si Koco juga udah jelasin bahwa ada sistem-sistem poin. Mungkin teman-teman di sini yang sering pakai ojol juga ya, kan ada sistem poin juga ya, bisa mungkin kayak dulu Waze kali ya, Waze. Iya. Dapat permen ya? Dapat, iya mungkin dapat. itu permen bukan sih itu? Iya mungkin permen kali ya, lupa. Tapi bentuk seperti itu juga hitungannya reward ya? Iya sama reward. Hitungannya reward yang tadi ya dibilangnya reward and benefit itu kan? Betul. Kita melakukan sesuatu, untungnya apa nih? Biar saya melakukan hal lagi gitu ya. Pasti ada motivasinya lah. Nah itu motivasinya gitu ya. Ada sesuatu yang mau dikejar lah gitu ya? Iya. Nggak tahu sih kalau sekarang masih nggak ya, dulu itu nggak tahu bentuknya bener ya, permen ya, pokoknya bentuk apa, kayaknya dulu sih lupa, kayaknya sih permen ya, lupa sih. Kayaknya permen gitu ya. Nah habis itu kan nanti bisa ditukerin tuh sama stiker mobilnya kalau nggak tahu ya. Nah itu sih, jadi kita kumpulin ini, ngapain sih kumpulin stiker mobil. Saya agak roaming ya teman-teman ya, permen Waze. Saya pengguna Google Maps ya. Gitu ya. Oke. Ya berarti benar-benar memang kepakai sih ya. Bro, tolong dibantu disundul bro. Ini kita ngomongin yang masih dalam tahapan kerjaan ya. Tadi kan sekalian kita ngomongin kerjaan-kerjaan nih. Kalau menurut Koco nih ya, industri gaming yang ada di Indonesia, apa sih sekarang yang paling diminati atau mungkin yang paling besar gitu ya? Jadi jenis pekerjaannya. Sama kalau yang di internasional itu apa sih? Oke. Kalau namanya tadi sih sebenarnya kalau yang besar itu mungkin yang kita lihat yang masuk dulu ya, yang banyak permintaan dari industri ke kita itu lebih ke game programmingnya. Jadi tetap programming ya? Iya, game programmingnya justru cari, karena mereka pengen selalu nanya sih, ada programmer game nggak? Ada programmer game? Spesifik kan nanya ya, maksudnya spesifik kayak programmer game gitu ya? Iya, memang programmer game spesifik. Jadi gitu. Bukan, maksudnya ada nggak programmer tapi programmer game? Ya, programmer game gitu ya. Oke. Nah, ada dua memang nih, ada memang yang dari industri gamenya, ada yang tadi non industri game juga. Tapi dia cerita, kita biasanya akan ada ini nih. Kan ada jurusan game nih, ada nggak mahasiswa yang memang bisa programming, tapi di game? Jadi memang sekarang industri pun sudah spesifik ya nyarinya ya? Bisa ya, ada. Memang kalau memang khusus, memang mereka mau build sesuatu ya, misalkan game atau apa ya, mereka spesifik mintanya. Nah itu kan yang nasional ya, itu kan yang di apa sih industrinya mungkin kita bilang yang di Indonesia lah ya. Nah kalau yang di luar deh mungkin kita ngomongin kayak tadi kan ada sempat mention Jepang ya. Jepang kan mungkin kita tahu ya. Sebagai apa ya, industri game yang mungkin bisa dibilang terbesar kali di dunia ya. Sekarang Cina sih. Sekarang China ya? Market share-nya China. Tencent ya. Kayaknya sih. Bahkan sampai ada yang bilang ya, pada akhirnya semua akan ke Tencent. Karena Tencent kayaknya sudah mengakuisisi banyak ya. Akuisisi semuanya kayaknya. Ya benar. Nah kalau misalkan di internasional, apa menurut Koco yang lagi ngetrend sekarang? Sama game-game juga apa ada pekerjaan lain gitu? Kita nggak, karena memang nggak banyak yang ini ya. Terakhir ada yang perusahaan yang luar memang nanya ke kita gitu. Cuma nanyanya itu selain game programming mereka butuh web sih. Mereka bikin web, pengen tuh programming sih, tetap programmer tapi untuk webnya. Tapi game juga. Kemarin sih kayaknya lebih ke arah bukan game di webnya justru, tapi memang mau membuat web, tapi memang khusus mungkin web tersebut, saya agak lupa sih, web tersebut itu mungkin ada berhubungannya sama game. Cuma maksudnya web itu ada sih. Cuma untuk kalau di luar kan memang
udah lumayan mature ya sebenarnya. Jadi mereka itu kebanyakan itu carinya ya macam-macam sih. Jadi ada game programming juga ada, designer pun mereka ada game designer gitu, sama game art. Game tester gitu? Game tester ada juga ya. Game tester pasti ada. Tester sama QA itu pasti ada sih. Jadi kalau memang udah lumayan besar pun kayaknya range-nya lumayan banyak gitu ya. Game itu kalau kerja di sebagai game ada istilah full stack game developer nggak sih? Kalau soalnya ini kan full stack. Kalau web ya, kalau engineer biasa ada ya. Kalau game ada full stack nggak? Dari awal sampai belakang. Artinya dia satu orang, musik satu orang. Gak bisa sih kayaknya. Gak tahu sih istilah kayak gitu. Gak tahu. Jujur aja belum tahu sih. Tapi menarik sih. Nah, saya kepikiran, jangan-jangan ada yang full stack ya, one man show ya. Kalau one man show ya, tapi ada loh. Jadi ada satu game yang terkenal ya. Kenapa terkenal? Karena dia ini yang buat katanya cuma satu orang doang. Dan dia nggak buat semua asetnya. Nama gamenya ini kalau kenapa? Kendo. Bukan ya, nggak tahu Kendo kan. Flappy Bird juga sama. Oh iya Flappy. Nah, kalau Flappy Bird itu kan yang bikin yang si orang Vietnam itu kan. Yang orang Vietnam kan yang bikin kan? Iya bukan sih? Kayaknya sih. Singkat gue sih orang Vietnam. Tapi ada satu game, dia itu gamenya mirip sama Harvest Moon. Namanya Stardew Valley. Stardew Valley itu katanya one man show tuh. Oh iya? Katanya one man show. Mungkin game kecil kali ya, kalau game yang skala kayak Harvest Moon. Lumayan gede sih. Kayak Harvest Moon itu lumayan menurut gue sih lumayan gede. Tapi memang nggak tahu sih ini common nggak istilahnya. Tapi kadang kita kalau ngobrol-ngobrol itu ada yang namanya istilahnya unicorn. Unicorn itu yang mereka bisa dua-duanya dari segi technical dan segi unicorn ya? Iya. Sarap unicorn. Beda. Oh beda. Berarti apa bedanya yang kita ngomong unicorn yang ini? Ini nggak tahu sih istilah umum apa enggak gitu ya. Karena waktu itu sering ngobrol. Waktu itu kan sering pernah ada di boleh sebutnya ya nggak si A lah ya. Tempat si A gitu ya. Nah dari di A itu kita sebutnya itu kalau yang bisa kita memang bagi-bagi gitu ya. Yang technical dan konseptual. Dan enggak, yang technical itu yang coding sama yang art. Jadi dari segi estetik ya art. Nah kalau bisa dua-duanya itu kita sebut sebagai unicorn karena jarang. Kayak kenapa unicorn karena jarang. Jadi tapi memang ada orang yang memang bisa dua-duanya, jago di art, jago di coding juga gitu. Itu ada. Nah mungkin bisa kali itu. Unicorn. Oh itu istilahnya bukan full stack ternyata unicorn ya. Nggak tahu juga kan memang gini. Tapi unicorn itu cuma istilah yang ya satu orang tersebut yang bisa dua-duanya. Tapi kan konsep full stack kan sebenarnya bukan karena kita hire satu orang dia kerjain semua, tapi tetap tim dong ya, benar kan ya? Tetap tim ya. Full stack kan tetap tim kan ya. Tapi mungkin ada juga sih yang satu orang doang. Ya mungkin ada ya. Kita nggak ada yang tahu aja ya. Ya. Tapi benar sih karena ini menarik karena memang cara kerjanya agak beda ya. Benar. Yang satu mikirin tentang estetiknya, yang satu mikirin tentang code-nya gitu, logic dan sebagainya. Iya benar-benar nggak ada hubungannya sih. Iya makanya. Masa orang estetik kan sebenarnya kan nggak perlu sama sekali nggak perlu tahu code juga dia sudah bisa jalan. Iya. Kayaknya juga selama ini saya nggak pernah ngelihat sih full stack game developer hire full stack nggak pernah juga. Ya mungkin tadi kan istilahnya unicorn. Coba cari deh unicorn game developer. Kita cari keywordnya yang baru ya. Tapi nggak tahu, again itu istilah yang ya mungkin istilah lokal aja orang industri aja yang tahu ya. Di tempat saya waktu itu gitu ya. Atau di luar gitu. Kita sebutnya unicorn kenapa? Karena memang jarang banget yang seperti itu. Jarang ketemu gitu. Gitu sih.